2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Coba selalu sekarang. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like I'm bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna leave from the chandelier, from the chandelier. Salah lirik, bos. Itu tadi bukan sok-sokan, guys. Tapi emang niat mau pamer aja. Om Ciwan ini mau sombong aja. Kalau sebetulnya tuh bisa gitar sama bisa nyanyi. Nah, kembali lagi, guys. Bersama Om Ciwan. Apa kepanjangannya teman-teman Om Ciwan, teman-teman? Nah, itu dia. Om Ciwan ini seorang pemuda setengah-setengah tua dari kota Semarang, ya. Lagi senang-senangnya bikin video tentang restorasi mobil. Tips and trick bagaimana ya caranya restorasi, ada contohnya yang udah jadi itu Sugati Project, tuh Jalan Hiu. Ada juga Curut Project, tuh Civic Nova lagi ongoing ya. Semoga minggu depan jadi, guys ya. Minggu ini Om Ciwan nggak update si Curut, oke? Karena ketahuan nanti warnanya apa, karena udah mulai dikerjakan sama Pak O'ok ya. Jadi minggu depan aja kalau udah jadi. Nah, Om Ciwan ini bikin video-video gini tujuannya apa? Ya seperti biasa, mungkin teman-teman yang sudah lama ngikuti Om Ciwan bakal sudah tahu. Tapi buat teman-teman yang baru ya, Om Ciwan ini kepengen bisa empowering people. Dan bahasa gue bahasa linggis, bos. Jadi Om Ciwan itu kepengen teman-teman yang tadinya tuh kepengen punya mobil, pengen beli mobil tapi nggak kuat beli mobil baru, meh kredit yo nggak menarik SPT tahunanmu sama slip gajimu itu. Garis bawah orang didit, podo sama Om Ciwan ya. Ada kisahnya Om Ciwan ini di video-video ini, ada playlistnya itu. Nanti semakin lama kan semakin bertambah. Nah, hari ini Om Ciwan mau bikin video supaya teman-teman lagi-lagi tidak tertipu ya dengan BPKB palsu atau STNK palsu. Kemarin ini ada yang request ini Om ini ya. Thank you Om requestnya. Jadi ini langsung tak buatkan videonya. Mungkin sih nggak terlalu panjang, nggak yang detail-detail banget, nggak yang membingungkan, tapi ini yang biasa Om Ciwan lakukan di lapangan. Nyaris tanpa alat, nggak perlu bawa UV. Ya, ini gampang. Jadi Om Ciwan nanti tak kasih apa ya, tips-tipsnya singkat aja. Jadi nggak harus kayak kesannya kok di depan seller mobil tuh kok ora percaya gitu loh. Tetap elegan aja, stay cool. Jadi dagu tetap harus naik, bos. Dada membusung itu, sombong pokoknya. Nah, langsung aja kita masuk ke video, oke? Gantian yuk. Harta yang paling berharga adalah BPKB. Nah, oke guys, nih ini harta-hartanya Om Ciwan, ini kitab-kitabnya sudah tak keluarkan semua tuh. Kantongnya di situ, ya. Kyono, iki karet apa tuh? Ki mau ketoke bar mangan sego padiang iki aku. Nah, guys, ini cara yang paling simpel dulu ya. Ini Om Ciwan pakai STNK, ini Mio J putih yang di depan ya. Jadi Om Ciwan tuh ada Mio J 2 ya kan. Sekarang ya. Jadi dulu ya mulainya dari 0. Ini tak lipat karena di situ ada atas namanya orangnya ya. Ini kalau kita ngelihat STNK gini, itu singkat aja guys sebetulnya. Ini kita pegang kertasnya toh. Nah, kertasnya ini tuh kertas, bukan kertas biasa. Jadi hampir mirip seperti kertas uang, tapi dia lebih tebel. Nah, terus yang perlu kita perhatikan, ini tipsnya Om Ciwan ya, paling gampang. Kita terawang, nggak usah pakai UV, nggak usah pakai apa, naikin ke lampu. Nah, tuh ada watermarknya di situ, ya toh. Terus
Kalau kita mau melihat keaslian, mungkin ya, mungkin setiap samsat itu akan beda-beda print-printannya. Karena ini Jawa Tengah, jadi print-printannya modelnya seperti ini. Terus di sini nih, nanti mungkin tak kasih footage ya, rodok-rodok tak zoom karena Om Ciwan tadi nyoba beberapa kali itu kameranya ngezoom susah sekali, tapi di bagian ini nih, bagian gunung ini, itu kan kelihatannya kayak garis-garis itu guys, ya. Padahal itu sebetulnya microprint. Microprint itu apa? Microprint itu adalah tulisan sing kecil-kecil banget. Jadi teman-teman harus pakai kaca pembesar buat ngelihat. Tapi nek misalnya di deket kayak pakai mata gitu, nah iki kameranya hilang fokus toh. Saking kecilnya guys. Jadi ini itu ada tulisannya. Sebentar. Ini tulisannya itu adalah, sebentar ya, Om Ciwon juga harus melihat ini. Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu tulisannya tuh gitu. Di gunung-gunung ini, yang membentuk garis-garis warna biru-biru ini, warna hijau-hijau ini. Nah, nek sing hijau-hijau ini agak kelihatan ini guys, di video. Ada tulisannya Samsat, Jateng, itu TBPKP. Nah, itu tuh microprint gitu. Ini nek selendangan atau palsu, itu pasti otomatis printernya nggak akan bisa. Ya, jadi ini simple wae. Kalau ngelihat STNK, microprintnya ini ada, watermarknya ada, kemungkinan besar, hampir 100%, ini STNK-nya asli. Microprint ini ya sama kayak di uang. Uang itu nek sing palsu, microprintnya ini pasti jadinya garis. Karena ini printernya printer khusus guys. Ya, nih. Terus kalau kita beranjak ke BPKB, iki rodok tak tutup sidik lah iki. Nah, ya. Ini BPKB-nya sama Mio J putih ini ya, punya Om Ciwon. Nah, ini BPKB itu lihat nih guys. Sampul depan itu modelnya seperti ada embossnya. Ada tulisan BPKB di situ. Buku pemilik kendaraan bermotor. Ini emboss, jadi timbul. Tulisan-tulisannya itu tuh timbul. Ya. Tuh, ketok toh? Terus sampulnya ini juga warnanya nggak lebay. Jadi nggak yang pudar tapi nggak yang terlalu tandes juga. Mungkin kalau sing nggak biasa lihat ya agak sulit karena kadang juga BPKB ada yang bentukannya seperti ini nih. Nih, ya kan? Ini juga BPKB. Tuh, ini juga ada embossnya. Kan? Terus Om Ciwon biasanya ini langsung tak skip ya guys karena di data yang pemilik itu wong belum tak balik nama ya toh. Jadi kita lihat di sini aja. Bentar ya. Nah, ini guys. Di halaman lembar pertama itu ini ada hologram. Tuh. Kelihatan ya. Hologramnya ini. Tuh. Tapi apakah sudah memastikan kalau ini 100% pasti aman? Oh, tidak. Lihat lagi nih benang. Nih. Benang ini juga hologram, ya. Nah, tuh benang tuh hologram. Oke. Terus saya tak walik sih yo. Ini ada datanya pemilik kendaraan bermotor soalnya. Nah, ini nih. Di sini ini juga ada kertasnya begini. Ini juga hologram, ya. Kemudian di paling belakang saya tak walik lagi. Jok mana-mana saya. Ini memang sengaja kameranya rak nyorot. Ini kita ambil contoh kalau BPKB yang sudah di atas tahun 2022. Dia tuh ada barcode-nya gini guys. Nah, barcode ini bisa di-scan pakai Google Lens. Nanti tak masuk ke screenshot-nya ya. Jadi Om Ciwon sempat nge-barcode ini ya. Udah tak screenshot, nanti muncul BPKB tahun berapa gitu. Nah, itu nanti dicocokin sama BPKB ini memang keluarnya di tahun berapa. Tahunya dari mana? Halaman depan. Nah nih, halaman depan ini kan ada nih. Dikeluarkan di mana, tahun berapa, ya. Nah, biasanya ada mundur-mundur setahun tuh masih aman. Kenapa? Karena kadang BPKB-nya ini memang produksi tahun sebelumnya, misalnya 2022 gitu, tapi baru dipakai tahun 2023. It's okay, nggak ada masalah, ya. Terus, ada lagi yang lebih sadis, guys. Ini yang biasanya Om Ciwon pakai. Benang kan tadi udah ya, hologram udah ya, terus watermark, tanda air gitu juga udah ya.
Nah, Om Ciwon itu punya satu nih. Mungkin ki engko bakalan agak sedikit lebih susah ya, tapi tak kasih lihat bahwa di BPKB itu sama. Jadi kertasnya ini itu bukan cuma sekedar kertas. Nih, ini kalau seumpama di terawang ke atas tuh, ini juga ada watermarknya ya. Ini ada watermarknya, ini juga ada watermarknya itu, tuh di ujung-ujung, tuh ada watermarknya. Terus di setiap lembar, mau di lembar manapun guys ya. Ini mau di lembar manapun, kita ambil contoh lembar di sini ya. Ini tak taruh aja biar tidak susah. Ini guys. Nah, ini kan ada koyok batik-batik. Nih kan, yang hitam-hitam ini tebel. Ini ada kayak batik-batik. Terus yang di bawahnya ini kan ada garis, ya kan? Terus yang di kotak ini kan kotak nih. Bentar, tangannya angel. Ini kan ada kotak nih. Nah, ini kotak, ya kan? Itu memang garis. Tapi di tengah-tengah antara batik ini nih, yang Om Ciwon tunjuk pakai jari, batik ini sama si border box ini, itu kan di tengah kayak ada garis kecil, ya enggak? Betul, ketok enggak? Kayak garis kayak titik-titik. Ini kameraku bakalan susah buat fokus. Di atas jari telunjuk Om Ciwon ini persis pokoknya, ya. Itu kalau teman-teman pakai kaca pembesar atau matanya didekatkan, itu sebetulnya bukan garis, bukan titik-titik guys. Itu tulisannya buku pemilik kendaraan bermotor. Ya, itu. Ini ndak mungkin bisa dipalsukan. Kalau seumpama bisa dipalsukan, berarti yang nyetak tuh orang dalam sendiri. Karena ini microprint. Ini sama kayak nyetak uang guys. Yo. Jadi ini wis ora mungkin iso dihapusi. Nek Om Ciwon biasanya setelah ngelihat lembarnya, ini kan gampang toh. Nek wis pokoknya perhatian aja lah. Di rumah nek ada BPKB toh, lihat toh buka oh. BPKB ini tuh pasti tulisannya di bawah ini buku pemilik kendaraan bermotor. Buka dari halaman depan sampai belakang apabila semuanya ada tulisannya gini. Buku pemilik kendaraan bermotor, berarti lembarnya asli dari depan sampai belakang. Ya. Kui. Nah, nek Om Ciwon biasanya sih pakai itu. Jadi sing paling ultimate itu biasanya Om Ciwon tuh sing microprint ini. Karena uang dimanapun aja juga microprintnya tuh nggak bisa dicolong. Apalagi BPKB. Tuh, jadi simpel-simpel aja. Karena kita posisinya kalau di depan seller mobil itu nggak bisa yang terus terlihat terlalu curiga, terus mungkin koyo seakan-akan menghakimi ki ojo-ojo penipu ki ojo-ojo piye ngono. Geger nanti sama yang jual mobil ya. Jadi pakai cara-cara sing simpel aja. Pertama watermark gitu, terus diterawang, hologram, barcode juga dicek. Terus microprint yang tulisan kecil-kecil banget itu kalau sampai tulisannya berubah menjadi garis, wes tanda-tanda ya. Bisa jadi itu mobil selendangan. Jadi biasanya ya kalau STNK palsu tuh jarang karena STNK bikin surat kehilangan itu lebih gampang. Tapi yang sering terjadi itu lebih ke BPKB. Jadi BPKB unit-unit selendang, ada yang tahu enggak unit-unit selendang? Nah, kalau ada yang tahu, coba komen di bawah jajal. Teman-teman yang lain dikasih tahu supaya ikutan pinter ya. Unit selendang itu garis besarnya BPKB-nya palsu guys. Ya. Wes semono wae jajal. Teman-teman, aku pengen ngerti ono sing ngerti rak BPKB, mobil selendang itu apa, ya. Udah, gitu aja ini ilmu cukup singkat tapi teman-teman bisa pakai buat pengetahuan di lapangan. Sedikit ada yang Om Ciwon sensor-sensor karena itu data-data pribadi dan Om Ciwon biasanya punya mobil itu nggak pernah dibalik nama, punya motor juga nggak pernah dibalik nama. Jadi saya menghormati kerahasiaan data-data pemilik kendaraan-kendaraan ini yang Om Ciwon sekarang punya. Oke, video ini bermanfaat tidak? Kalau seumpama bermanfaat, silahkan request lagi Om Ciwon minta dibikinkan video ini gitu. Nanti coba Om Ciwon kalau bisa Om Ciwon bikinkan. Ya, stay tune di sini aja, tetap belajar karena satu-satunya orang yang bisa menghalangi kita supaya tidak tertipu itu diri kita sendiri. Ingat, kadang-kadang kita sendiri yang mengizinkan diri kita untuk ditipu. Belum tentu karena niat penipunya. Medan bijaksana sekali, bos.
Ya udah gitu aja, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Oke, bye bye lah toh. Kandian yuk.